Wujudkan bersama IndiHome. Halo Sobat Kebun, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Warid, saya dari program studi Agroekoteknologi. Saya juga tergabung dalam komunitas namanya Trilogi Berkebun. Nah, hari ini saya akan membahas bagaimana caranya menanam sayuran organik yang mudah di rumah Anda. Perlu Ibu Bapak ketahui bahwa sayuran dan buah-buahan yang beredar di pasaran saat ini itu belum terjamin mengenai kehigienisan produk pangan yang beredar. Nah, padahal kita sendiri masih bisa melakukan penanaman sendiri di rumah dengan mudah. Kemudian dari segi harga, cabai, bawang merah, dan lain-lainnya, menjelang Ramadan saat ini banyak mengalami fluktuatif harga, bahkan cenderung meningkat. Sehingga kesulitan sekali kita untuk mendapatkan bahan-bahan yang aman dan juga murah. Nah, pasti Sobat Kebun sudah nggak sabar dong dan penasaran seperti apa caranya menanam sendiri di rumah dengan mudah. Kalau gitu, yuk kita mulai saja. Halo Sobat Kebun, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan wire mesh tower garden sebagai media tanam untuk menanam cabai. Nah, ada beberapa alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat wire mesh tower garden ini. Yang pertama adalah kawat saring atau wire mesh ukuran 2 cm. Nah, kawat ini bisa teman-teman beli di toko material banyak dan ada dua jenis, ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna perak. Nah, saya sarankan menggunakan berwarna perak karena dia lebih tahan terhadap karat dibandingkan dengan yang warna perak. Nah, kemudian kita menggunakan 2 botol air mineral bekas yang ukuran 1,5 liter. Ada 2 ya, satu kasih tutup, yang satu laginya tidak, dan sampingnya diberikan lubang seperti ini. Ya, kemudian kita juga menggunakan trash bag atau kantong sampah ya, merek apa saja, ada banyak. Nah, saya sarankan yang berukuran kecil seperti ini. Kemudian ada kabel tis sebagai pengikat dan juga kita menggunakan cutter untuk melubangi. Nah, caranya yang pertama adalah potong dulu wire mesh-nya seukuran 1 meter dengan tinggi 50 cm seperti ini. Kemudian dikaitkan dengan menggunakan kabel tis. Nah, ketika sudah berbentuk tabung seperti ini, kita tinggal masukkan trash bag-nya. Nah, seperti ini sudah siap. Tinggal diisi dengan media tanam. Nah, kemudian sebelum kita menanam, tentu kita harus menyemai dulu apa saja sayuran yang akan kita tanam di wire mesh tersebut. Nah, sebelum kita menanam atau menyemai, teman-teman perlu tahu dulu apa saja bahan-bahan atau media tanam yang kita gunakan. Yang pertama ada tanah topsoil, tanah yang bagus warnanya hitam seperti ini. Kemudian kita juga menggunakan sekam bakar. Ini fungsinya untuk membuat pori-pori supaya nanti air dan udara tersedia di media tanam. Dan juga ada pupuk kandang. Yang saya gunakan pupuk kandang sapi. Nah, perbandingannya 1-1-1. 1 pot tanah, 1 pot sekam, 1 pot pupuk kandang. Kemudian dicampurkan semuanya. Nah, ini diaduk. Aduk sebisa mungkin merata. Nah, setelah merata seperti ini, kita masukkan dalam wadah tray. Bisa wadah apapun. Kalau memang mau lebih simpel, bisa menggunakan tray seperti ini. Nah, setelah semuanya terisi media tanam, lalu kita buat lubang di tengah-tengahnya, bisa menggunakan jari atau menggunakan alat lain, lalu kita masukkan benihnya. Setiap lubang 1 butir benih. Yang saya gunakan adalah benih cabai rawit varietas bara. Nah, seperti ini, masukkan satu persatu. Nah, setelah itu baru bisa kita siram. Nah, setelah itu kita tempatkan di tempat yang teduh, terlindung dari sinar matahari dan hujan langsung. Nah,
setelah sekitar umur sebulan, ini sudah siap untuk ditanam ke dalam wireless tower garden ini. Nah, yang pertama adalah kita isi dulu dengan media tanam dengan perbandingan yang sama seperti tadi. Nah, baru kita masukkan botol air mineral bekasnya dengan posisi yang paling bawah itu masih ada tutupnya, yang paling atas sudah nggak ada, seperti ini. Lalu isi penuh semuanya dengan media tanam. Nah, setelah semuanya terisi penuh dengan media tanam, lalu kita mulai menanam cabenya. Nah, kenapa Warmes ini menggunakan di tengahnya itu ada botol aqua bekas ini? Selain untuk tempat penyiraman, lubang ini juga bisa digunakan untuk composting. Jadi kalau misalkan nanti ketemu gulma, kalau kita berkebun kan suka ada rumput-rumputnya di sekitarnya. Nah, ini bisa kita masukkan ke sini. Jadi sekaligus sebagai composting bahan-bahan organik yang ada di sekitar pertanaman. Nah, cara penanamannya mudah. Jadi kita hitung dulu 3 lubang dari bawah, 3 kotak dari bawah, 1, 2, 3, yang keempat nanti dilubangi. Seperti ini. Nah, kemudian jarak ke sampingnya itu sekitar 10 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian di tengahnya kita berikan lagi 1, 2, 3, Nah, pembuatan lubang ini zigzag ya, supaya nanti kompetisi antar tanaman menjadi lebih minimal dan jaraknya 3 dari bawah. Kemudian yang keempat dilubangin ke samping 20 cm gitu ya, karena satu lubang itu 2 cm. Lalu ke atasnya 10 atau 5 lubang, ke atas lagi 5 lubang. Semuanya dilubangi seperti itu sehingga semua bagiannya bisa kita tanami dengan cabai ataupun sayuran yang lain. Nah, langkah penanamannya adalah kita mulai dari paling bawah dulu. Kita ambil bibit cabainya seperti ini, tekan bagian bawahnya, lalu tarik, belikan lubang dengan jari, masukkan. Ya, setelah semua lubang diisi dengan bibit tanaman yang kita inginkan, lalu kita tempatkan dia di tempat yang dituju. Syaratnya harus kena matahari langsung ya, kemudian harus juga rajin melakukan perawatan dengan penyiraman. Nah, sekitar umur 1,5 bulan, dia akan keluar bunga, 3 bulan kemudian dia bisa dipanen. Ada alternatif lain yang bisa digunakan, yaitu planter bag tower. Bentuknya seperti ini sudah ada lubang-lubangnya, tinggal nanti dimasukkan saja bibitnya ke dalam sini. Demikian untuk tutorial budidaya cabai rawit dengan menggunakan Warmes Tower Garden. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah. Nah, Sobat Kebun, tadi sudah saya jelaskan bagaimana caranya membuat media tanam untuk menanam cabai di rumah. Nah, di depan saya, di kanan kiri saya, sudah tersedia cabai yang sudah saya tanam sebelumnya. Nah, cabai ini sebenarnya ada banyak loh, tipe-tipe cabai. Ada cabai rawit, ada cabai lombok, ada cabai keriting, bahkan ada cabai yang warna-warni, yang kita sebut sebagai cabai hias atau ornamental chili. Nah, yang sekarang ini saya tanam adalah jenis cabai rawit. Nah, kenapa cabai rawit banyak ditanam di sini? Karena memang di wilayah dataran rendah lebih cocok memang menggunakan cabai rawit. Nah, cabai rawit ini lebih mudah ditanam dibanding cabai yang lain, apalagi cabai besar. Ketika musim hujan seperti ini, banyak sekali hama penyakitnya dibandingkan cabai rawit. Makanya di sini Ideologi Berkebun itu banyak menanam cabai rawit karena potensi untuk berhasilnya itu lebih tinggi. Nah, kenapa sih cabai rawit itu banyak ditanam? Cabai rawit rasanya lebih pedas. Nah, dalam kepedasannya itu ada kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan jenis cabai yang lain. Nah, vitamin C yang tinggi ini sangat bagus untuk kesehatan teman-teman semua. Berbeda ya dengan vitamin C pada jeruk maupun pada jambu biji, vitamin C pada cabai itu rasanya pedas, namanya capsaicin. Kandungan capsaicin yang tinggi membuat tubuh kita menjadi sehat, karena vitamin C termasuk salah satu antioksidan untuk meredam radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, nanamnya bisa bermacam-macam, bisa berbagai cara. Yang saat ini teman-teman lihat adalah menggunakan Warmes Tower Garden. Dalam satu tempat kita bisa menanam berbagai macam cabai. Saat ini hanya cabai rawit yang bisa ditanam dalam satu areal. Nah, bisa teman-teman lihat cabainya ada banyak
tanaman sehingga kita bisa panen lebih banyak dibandingkan kita menggunakan pot. Oke, Sobat Kebun, sudah saya jelaskan tadi bagaimana caranya menanam sayuran, terutama cabai di rumah dengan mudah. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana caranya menanam bawang merah dengan mudah di rumah. Yuk, kita ke sana. Nah, bisa Sobat Kebun lihat, di samping saya ada contoh penanaman bawang merah. Nah, bawang merah ini sebenarnya mudah kalau teman-teman semua mau nanam di rumah. Seperti contohnya di sini, kami menggunakan namanya wall planter, ditanam secara vertikal. Harapannya dengan luasan lahan yang terbatas, kita bisa menghasilkan bawang merah yang lebih banyak dibandingkan secara horizontal. Bawang merah banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya sebagai bumbu masak, bawang merah juga bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Biasanya ketika ada yang sakit di rumah, kita bisa mengiris bawang merah dan diletakkan di dekat tempat tidur. Itu bisa mengurangi serangan penyakit tertentu. Kalau begitu, gak usah panjang lebar. Yuk kita lakukan cara menanam bawang merah di rumah dengan mudah. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menanam bawang merah di rumah dengan mudah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menanam bawang merah dengan menggunakan wall planter. Wall planter ini banyak tersedia di toko pertanian, jadi Sobat Kebun bisa beli di sana. Ada banyak jenis, berbagai macam tipe dan bahan. Yang saya gunakan menggunakan terpal seperti ini, dan saya menggunakan pipa PVC sebagai sandaran. Nah, sebenarnya pipa PVC ini bisa Sobat Kebun gantikan di dinding. Jika memang ada dinding yang belum terpakai dan masih kena sinar matahari, ini bisa dimanfaatkan untuk menanam bawang. Nah, kita menggunakan media tanam yang sama seperti cabai tadi, yaitu dengan perbandingan tanah banding sekam banding pupuk kandang 1:1:1. Kemudian dimasukkan ke dalam setiap pocket yang seperti ini, lalu kita siapkan bibit bawangnya. Nah, bibit bawang kali ini saya menggunakan yang berasal dari umbi bibit bawang merah seperti ini, lalu kita potong bagian ujungnya. Kita potong seperti ini, lalu kita bisa tancapkan langsung ke media tanam yang sudah kita sediakan sebelumnya. Bisa berisi 1 umbi per pocket atau 2 umbi juga bisa. Saya lebih suka menggunakan 2 supaya nanti hasilnya lebih banyak. Nah, begini caranya teman-teman. Cukup mudah bukan? Jadi teman-teman bisa mempraktekkan sendiri di rumah dengan alat-alat yang teman-teman punya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana caranya menanam cabai rawit di rumah dengan mudah dan juga bawang merah dengan mudah di rumah. Nah, kali ini di kanan kiri saya sudah ada sayuran daun. Ya, di kanan saya ada tanaman kailan dan di kiri saya ada tanaman sawi. Nah, tanaman kailan ini banyak dipakai untuk membuat sayur-sayur organik ya, untuk membuat sayur-sayur atau makanan-makanan yang biasanya cah-cahan, ditumis dan macam-macam. Begitu juga sawi. Nah, orang-orang kota biasanya tidak hanya dibuat untuk lauk atau sayur, tetapi banyak dimanfaatkan untuk membuat smoothies. Apa itu smoothies? Smoothies adalah gabungan antara jus buah dengan jus sayuran. Nah, katanya smoothies ini, smoothies kailan dan smoothies sawi itu lebih sehat dibandingkan dengan kita mengkonsumsi buah saja. Karena sayuran-sayuran hijau ini bisa digunakan untuk menangkal radikal bebas. Nah, penasaran kan bagaimana caranya menanam sayuran dengan mudah, terutama kailan dan sawi di rumah? Ikuti langkah-langkahnya berikut ini. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menanam sayuran sawi dan kailan di lahan terbatas dengan menggunakan wadah talang air. Nah, kali ini saya menggunakan talang air sebagai wadah tanam dan saya susun sebagian rupa membentuk tangga untuk memaksimalkan tanaman mendapatkan cahaya matahari. Caranya sangat mudah. Media tanamnya sama seperti tadi, yaitu perbandingan tanah, sekam bakar, dan pupuk kandang 1:1:1. Kemudian disimpan semua di talang airnya, ukur 1 meter 1 meter. Kemudian kita buat lubangnya, sekitar 1 jengkal jarak tanamnya. 1 jengkal 1 jengkal. Kemudian kita masukkan bibitnya. Ambil bibitnya, kemudian tanam. Nah, ini cara menanam sawi dengan menggunakan vertikultur berbahan talang air. Nah, selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana caranya menanam kailan dengan menggunakan media yang sama.
Kailan sudah siap dibibitkan seperti ini. Kita ambil bibitnya seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam wadah tanamnya. Nah, itu dia cara mudah menanam sawi dan kailan. Nah, sobat kebun, mumpung sekarang ada di bulan Ramadan, di samping kiri saya ada tanaman belewah. Nah, tentu pastilah ya ketika bulan Ramadan membayangkan belewah itu wah banget, apalagi mendekati buka. Dibikin es belewah atau dibikin meter dan diisi penuh media tanamnya. Kemudian belewah itu membutuhkan ajir sebagai tempat rambatannya. Kalau nggak ada ajir, kita bisa menggunakan tempat lain supaya dia bisa merambat. Karena dia butuh merambat untuk mencapai atau mendapatkan sinar matahari yang maksimal. Nah, belewah ini bisa kita panen pada umur sekitar 3 bulanan. Nah, ketika sudah 1 bulan, dia akan munculkan bunganya. Ketika sudah berbuah, tunggu sampai sekitar 3 bulan baru kita bisa panen belewahnya. Nah, kandungan vitamin dalam belewah tentu banyak mengandung vitamin C. Belewah ini juga sangat baik untuk meredam panas dalam. Kalau kita banyak mengkonsumsi belewah di bulan puasa, memang sangat cocok. Karena di siang hari kita dahaga, ketika kita buka, dahaga itu terpuaskan dengan konsumsi belewah ini. Apalagi ditambah dengan air yang dingin. Wah, pasti sangat nikmat bukan? Oke sobat kebun, tadi sudah saya jelaskan bagaimana caranya menanam belewah di rumah. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Resta. Saya tertarik nih Pak, ingin belajar berkebun di rumah. Oke, di samping kiri saya ada Resta, dia adalah salah satu mahasiswa di sini. Nah, kebetulan dia ingin mencoba berkebun di rumah. Nah, barangkali pertanyaannya di pada Resta ini sama juga ditanyakan oleh teman-teman semua di sana. Jadi saya di rumah itu punya lahan Pak, nggak gede sih, cuma kecil lah, sekitar 2-3 meter. Tapi saya tertarik nih Pak, pengen berkebun, kira-kira bisa nggak ya? Lahannya tapi nggak besar. Oh, jadi dia itu punya lahan di rumah meskipun cuma 3 meter persegi gitu ya. Apakah bisa nanam di rumah dengan lahan segitu? Nah, sebenarnya lahan berapapun masih bisa kita berkebun di rumah. Apalagi dengan konsep perkotaan yang sekarang ada ini gitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada beberapa teknologi yang bisa diterapkan dengan lahan yang terbatas, tetapi hasilnya bisa maksimal. Nah, mungkin nanti bisa pakai vertikultur, bisa pakai pot, atau bisa pakai yang lain-lainnya. Syaratnya adalah ada mataharinya, kemudian ada sumber air yang bagus, kemudian ada media tanamnya dan ada bibitnya. Kalau misalnya pengen berbuah kayak tomat atau kayak jagung itu kan harus yang besar, itu masih bisa Pak? Ya, masih bisa. Jadi lahan berapapun, kalau memang memenuhi syarat tadi ya, dengan syarat ada mataharinya, ada sumber air yang bagus, ada benihnya, kemudian kita mengetahui media tanam yang bagus, masih bisa ditanam dengan lahan yang terbatas. Tadi juga sudah saya jelaskan ada beberapa metode seperti menggunakan warmes tower garden, itu bisa menanam beraneka jenis sayuran dengan lahan yang terbatas, dengan hasil lebih banyak dibandingkan kita menanam menggunakan pot. Nah, tadi kalau mau nanam jagung, sebenarnya warmes tower garden itu bisa multifungsi. Tidak hanya untuk cabai, jagung pun bisa. Jadi di atasnya kita menanam jagung, di bawahnya cabai. Bahkan kalau mau ditambahkan dengan sayuran daun seperti sawi atau pakcoy, masih bisa. Ya. Terus tadi kan syaratnya salah satu itu pakai medianya yang baik ya, yang bagus. Nah, kalau misalnya saya mau mulai berkebun, saya kan nggak tahu Pak, kira-kira media yang harus saya gunakan itu yang kayak gimana sih? Media tanam utama yang dibutuhkan, yang pertama adalah tanah, bisa topsoil atau tanah apapun, karena dalam tanah itu mengandung banyak sekali unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, karena tanaman setidaknya butuh 16 unsur hara. Kemudian dia harus diberikan arang sekam atau sekam mentah. Nah, sekam mentah ini berfungsi untuk penyedia pori-pori mikro bagi tanaman, sehingga tanaman akan tersedia kebutuhan airnya dan kebutuhan udaranya. Yang ketiga, dia membutuhkan pupuk kandang atau kompos. Karena dalam pupuk kandang ini banyak sekali mengandung mikroba penting yang dibutuhkan oleh tanaman untuk mengakses nitrogen dan lain-lainnya. Kemudian dalam pupuk kandang juga terkandung ada unsur yang dibutuhkan seperti fosfat ataupun kalium, bahkan nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi 3 unsur hara ini atau 3 media tanam ini yang dibutuhkan untuk menanam jenis sayuran. Komposisinya berapa? Komposisi yang ideal adalah 1:1:1. Jadi 1 pot tanah, 1 pot
pupuk kandang dan 1 pot arang sekam. Nah itu. Kalau misalnya saya kasihnya kebanyakan, misalnya saya kasihnya tuh kayak nggak sesuai anjuran gitu. Kalau itu kan harus 1:1:1. Kalau misalkan saya kasihnya itu 2:1:1 atau kebanyakan gitu, nggak harus 1:1, nggak bisa ya, atau kenapa nanti ke tanamannya? Oke. Nah kadang-kadang gini, boleh nggak saya lebih banyak memberikan tanahnya, Iya. atau saya boleh nggak lebih banyak memberikan arang sekamnya? Iya. Boleh, tetapi memang ada konsekuensinya. Nah yang tadi, yang 1:1:1 itu adalah komposisi yang ideal. Yang paling banyak disukai oleh tanaman. Masing-masing tanaman beda. Sukanya beda. Ada yang memang lebih suka komposnya dibanyakin, ada yang lebih suka tanahnya dibanyakin, ada yang juga lebih suka arang sekamnya dibanyakin. Nah, jadi seperti itu ya. Ada konsekuensinya kalau mau misalkan tidak 1:1:1. Tapi tetap boleh. Biasanya yang dibanyakin itu itu pupuk kandangnya. Karena pupuk kandang itu dibutuhkan oleh tanaman lebih banyak. Yang penting harus ada 3-3-nya ya, Yap. Pak. Terus saya ada pertanyaan lagi. Jadi saya waktu itu pernah nanam juga, Pak, di rumah. Tanaman. Tapi itu dia kayak kena hewan hama ya, Pak? Hama gitu, dia tuh warna kayak putih-putih Oh gitu. iya. Iya. Terus waktu itu saya juga pernah tanam cabai, dia tuh jadi kayak ada putih-putih di tanamannya. Itu bisa dilain nggak sih? Soalnya saya turunnya angin tuh ada lagi gitu. Oh iya. Nah, mungkin sobat kebun sering sekali ya ketika kita bertanam ada hewan yang hinggap di tanaman kita. Biasanya kalau ketika musim panas seperti sekarang itu ada yang namanya putih-putih. Nah, putih-putih ada 2 jenis. Ada yang terbang, kemudian ada yang dia diem aja. Jadi dia diem di tanamannya, dia menghisap sari-sari makanan yang dimiliki oleh tanaman. Nah, itu namanya Deniseta baci. Bagaimana mengendalikannya? Itu kan ditanyakan? Iya. Sebenarnya gampang sekali cara mengendalikannya. Nah, kalau memang sobat kebun punya sabun ya, air sabun apapun, itu bisa digunakan untuk mengendalikan serangan dari kutu-kutuan tadi. Bisa menggunakan 1 tetes saja cairan pencuci piring ditambahkan dengan air, kemudian disemprotkan. Nah, kutu putih tadi atau Deniseta baci tadi yang hinggap di pohon itu akan mati karena tempurungnya yang kayak bedak itu luntur. Jadi dia tidak bisa mempertahankan air dalam tubuhnya, sehingga dia lama-kelamaan menjadi dehidrasi. Matilah dia dengan semprotan sabun. Sederhana. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, aman nggak sih pakai sabun? Aman, karena sabun itu mudah sekali tercuci. Karena air hujan dia hilang. Sebelum kita masak dicuci, hilang air sabun. Jadi masih aman. Baik sobat kebun, itu tadi bincang-bincang saya dengan Resta. Semoga pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Resta bisa mewakili apa yang ada di benak-benak teman semua. Oke sobat kebun, jangan lupa saksikan Ruang Berkebun selanjutnya. Dadah!